Ni abang nagsipkon ni Allah di badan ta. Suita Tuhan pada ida badan ta maksudna. Iba fi anfusikum afala tubsirun. Wujudnya ada di kita, kidamnya ada di kita, bakoknya ada di kita, mukhalafahnya ada di kita, nafsi ada di kita. Cuma semuanya adalah majazi, bukan hakiki gitu loh maksudnya. Wujud Allah itu maha wujud. Wujudnya Allah itu tidak punya permulaan dan wujudnya Allah tidak akan pernah ada penghabisan. Wujudnya manusia ada permulaan, ada penghabisan. Sebaliknya maksudnya kan, maka disimpulkan bahwa sesungguhnya sifat Allah itu nggak terhingga. Asmaul husna saja mapi kan? 9 kan? Walillahil asmaul husna, ya kan? Atau di tis'atu wa tis'ina asma, aku memiliki 99 nama. Tapi yang wajib kita ketahui hanyalah 20. Kenapa? Karena kalau badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki dikaji maksudnya, yang kita temukan di sini hanyalah 20 sifat. Dan inilah yang akan berkembang menjadi sifat-sifat yang lainnya maksudnya. Jadi abang ada 99 ini pada simpulkan 20 me sudah. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min sampai As-Saburul Laisa Kamitslihi Syai'un. 20 me dia me diwujudi me, dikidami me kakak, dibakoi me, di mukhalafah me sampai di kaul mutakalliman. Nah, makanya sifat Allah terbagi kepada dua. Kalau dihitung tidak akan pernah bisa dihitung, cuma disingkatkan. Karena kita menemukan sifat Allah yang ada pada diri kita adalah 20 meskipun tidak secara hakiki. Cuma ada 20 sifat. Ini adalah di badan tahun. Ini menjadi 20 mana wajib kita boto. Dan bagaimana cara mengetahuinya? Ada dengan satu syarat. Anda hafal sifat-sifatnya dan tahu dengan dalil ijmalnya. Apa dalil ijmal? Contoh, wujud artinya ada, lawannya adalah tiada, dalilnya baharu alam titik. Wajib Kak Binoto sampai sini. Kidam artinya sedia, lawannya adalah hudus. Baru, kemudian dalilnya baharu alam, wajib abang sampai itu sih. Bako artinya kekal, lawannya adalah fana binasa, dalilnya baharu alam, wajib dapat sampai sih. Mukhalafatul hawadits artinya berbeda dengan yang baharu, lawannya mumatsalatul hawadits sama dengan yang baharu, dalilnya baharu alam, itu dalil ijmali. Dan itu yang disepakati para ulama-ulama akidah dari aliran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, maksudnya yang wajib diketahui setiap mukallaf dalam madhab akidah yang kita miliki. Jelas betul bang? Kuna dapat memang bagi naso hafal maksudnya ya pilih palan-palan. Bukan dasar sifat dan sadari 20 hari kan dapat nilai wujud, cokot kidam, cokot bako, cokot mukhalafah. Mengapil langganan nomor calon namu modo kan isi dek sini. Ning nasa jo makan nadut neng juk ya kan. Naneng lentung sudah salah boru. Kita an butet kan. Wajib begitu bang. Jadi dalil ijmali baharu alam maksudnya kakak dalilnya. Kaunuhu mutakalliman, contoh kan? Atau kaunuhu qadiran, artinya adalah keadaannya yang kuasa, contoh. Kemudian lawannya adalah keadaannya yang lemah, ya kan? Yani kaunuhu dhaifan, keadaan yang lemah, dalilnya baharu alam. Tatar sudah bang. Ini mau dalil ijmali. Nah, ketika satu orang tidak menghafal seperti demikian, maka sama dengan ibadah dia itu tidak ada peletakan ngadong tatakan kakak ibadah dilak namang hidup raktu pandari bini abang ngarong asbak na maksudnya. Kenapa? Itulah makna ma'rifat. Ma'rifat secara ilmu tauhid maksudnya. Makanya dalam kitab Matan Zubat karangan Ibnu Rusdan dikatakan awwal wajibin 'alal insan ma'rifatullah bil istiqan. Kewajiban pertama bagi manusia mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Bagaimana cara mengenal Allah? Bukan mengenal fisiknya tapi mengenal sifat-sifatnya. Dan mengenal sifatnya dihafal, kemudian tahu dalil secara ijmali. Bagaimana dalilnya baharu alam. Ini sudah bang dalilnya sampai ke ujung. Jadi wajib menghukumnya abang Turmizi dan baca-baca maksudnya. So, Lopez kita sian tuntutan na iyan. Lanjut. Adapun yang mustahil pada Allah Ta'ala dengan ijmal, ada dalam perkataan munazzahun angkul naqsin wa ma khatara bil bal. Artinya maha suci Allah Ta'ala daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Tambah jolo bang lam naik keku asongan lam di sini kan banjir bang hadang tongkat nasotik tu ginjal banjiri kaf jolo bain. Dan maha suci ia daripada barang yang tercita-cita dalam hati. Adapun yang mustahil bagi Allah itu banyak, seperti yang wajib bagi Allah juga banyak gitu loh. Makan makhluk itu mustahil bagi Allah, mustahil. Minum makhluk mustahil bagi Allah gitu loh. Nikah itu makhluk mustahil bagi Allah, makanya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Kalau menikah Allah maksudnya ya kan, maka namanya bukan Allah. Sama dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam kan, kantong abang sabutun nasuya kualai Nabi Isa menjadi nabi. Kantong-kantong nakawin Nabi Isa kakak menjadi dewa penyelamat yang katu langit angguning kalentong digantung. Berarti ya bang, ngabin nasu kawinan salah satu. Cuma itu oleh sejarah. Sejarahnya bagaimana? Dalam kitab Al-Isya'atu fi Asratis Sya'ah, yaitu kemilau pertanda-pertanda hari kiamat, maksudnya ada 10 macam. Salah satunya turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, turunnya Nabi Isa setelah turunnya Dajjal. Turunnya Dajjal setelah turunnya Imam Mahdi. Di manakah Imam Mahdi? Maaf, Dajjal dulu, Imam Mahdi baru Isa.
tahun mera ule bang si Dajjal iginjang dunia. Satu riwayat mendokon 9 tahun. Cuma hari pertama Dajjal nyampe di dunia maksudnya itu hitungannya adalah selama setahun. Jadi hari pertama memang 1 tahun ini maksudnya hitungannya. Ini sekitar 9 tahun sudah Dajjal ison. Ini may turun akan di Asbihan. Ini Asbihan dan warna perkampungan orang Yahudi yang ada di Iran, kaflingan khusus untuk mereka. Dan di sana sudah bersiap 70.000 para pasukan-pasukan kuda yang lengkap dengan pelana yang sangat kuat dan baju besinya menyambut kedatangan Dajjal. Nah ternyata Israel tidak ketinggalan. Mereka sudah menanam nama guar bang pohon Natal. Kalau bahasa Arabnya adalah Syajarah al-Gharqad namanya. Namanya Gharqad. Makanya guar ni Baki, pekuburan dari Madinah warna Baqi'ul Gharqad. Kenapa? Karena dulu di situ banyak Gharqad. Pohon Israel mabangi. Nah, neben nalai mon untuk ibu tolai doang sejarah na pintar-pintar naon maksudnya paus-paus naon to kan bahasona ketika akhir zaman datang kan dok nabintakan pada akhir zaman semua dunia ini akan bicara ketika menyembunyikan daripada orang Israel. Bon jadi balik di masnya bangi Israel di belakang gotak talonan naiknya mengguling sudah kecuali pohon Gharqad yang tidak bunyi. Makanya mereka menggabungkan Gharqad dengan pohon Natal maksudnya. Ini ada semua mengguling abang. Jadi mereka maksud Israel dan besar-besaran Gharqad. Ada untuk tempat persembunyian lembang. Anggus selain Gharqad, mangkuling sudah di belakang, gotak, belakang, gotak. Ini dia pilih monjat sampai ke lubang semut sekalipun mereka sembunyi, maka semutnya akan bicara. Ison boha gotak nih ya. Ben hebat di Israel di ngabang kan. Nah, turun Mesia bang si Dajjal. Dia apa jadi jajahiyah? Ya orang-orang Israel mereka sudah menunggu gitu loh. Oban meson surga ison neraka maksudnya bang. Ilam bungunan busi amon gundukan roti. Untuk maksudnya warna mengajak manusia yang semar iman tu sia. Asur alak mariman sebab abang zaman paceklik selama 10 tahun. Tahun pertama ya kan sepertiga air Allah Taala cabut, makanan Allah Taala cabut. Tahun kedua sepertiga, tahun ketiga semata-mata tidak ada air. Ngaturun bang udan besar setahun ini turun Dajjal laknatullah alaih. Dan biasanya awalnya diawali dengan dukhon. Dukhon kan? Dukhon ini adalah 15 Ramadan dalam hadis baca kitab Abu Daud, yaitu terjadinya tabrakan magnet yang sangat tinggi ya kan? Yaitu ditabraklah oleh meteor yaitu planet bumi maka terjadi daya magnet lumpuh dan segala teknologi.